Jalur penerimaan mahasiswa baru Politeknik Keuangan Negara STAN ada 3. Yang pertama reguler, yang kedua afirmasi kewilayahan, dan yang ketiga pembibitan. Yuk kita bahas bareng-bareng. Untuk yang pertama ada jalur reguler. Nah, tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun ini tuh ada 2 tipe jalur reguler. Yang pertama jalur reguler tipe A, dan yang kedua jalur reguler tipe B. Untuk jalur penerimaan reguler tipe A ini sama seperti reguler tahun lalu. Jadi semua lulusan sekolah menengah atas, SMK, SMA, terus SMK kejuruan, ada kelompok belajar paket C, madrasah aliyah, pondok pesantren, sekolah keagamaan lainnya atau sederajat yang nantinya dibutuhkan untuk mengisi formasi di Kementerian Keuangan atau kementerian lembaga lainnya atau pemerintahan daerah. Nah, ini yang beda, jalur penerimaan reguler tipe B, yaitu jalur penerimaan mahasiswa baru dari lulusan sekolah menengah atas yang pada tahun 2023 menjadi finalis pada Lomba Olimpiade APBN atau Bedah Data APBD yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan untuk mengisi formasi di Kementerian Keuangan atau kementerian lembaga lainnya atau pemerintahan daerah. Jalur penerimaan yang kedua adalah afirmasi kewilayahan. Jalur afirmasi kewilayahan ini ditujukan bagi lulusan SMA, SMK, madrasah aliyah paket C, sekolah keagamaan lainnya yang sederajat yang nantinya akan ditempatkan di Kementerian Keuangan atau di kementerian lembaga lainnya atau di pemerintahan daerah khusus wilayah afirmasi. Untuk daftar wilayah afirmasi bisa kalian lihat di lampiran 1 di pengumuman SBMPTN tahun 2024. Aku bacain ya. Untuk yang pertama ada dari Provinsi Aceh. Nanti ada kabupaten kotanya, kalian bisa baca salah satu. Terus yang kedua dari Provinsi Sumatera Utara. Yang ketiga dari Provinsi Sumatera Barat. Yang keempat Kepulauan Riau. Yang kelima Bengkulu. Yang keenam Lampung, yang ketujuh Kalimantan Barat, yang ke-8 Kalimantan Utara, yang ke-9 Sulawesi Tengah, yang ke-10 Sulawesi Utara, yang ke-11 Sulawesi Selatan, yang ke-12 Sulawesi Tenggara, yang ke-13 Sulawesi Barat, yang ke-14 Gorontalo, ke-15 Nusa Tenggara Barat, yang ke-16 Nusa Tenggara Timur, yang ke-17 Maluku, yang ke-18 Maluku Utara, yang ke-19 Papua, yang ke-20 Papua Barat, yang ke-21 Papua Barat Daya, yang ke-22 Papua Pegunungan, yang ke-23 Papua Selatan, dan yang terakhir adalah Papua Tengah. Jalur penerimaan terakhir adalah jalur penerimaan pembibitan. Jalur ini ditujukan bagi siswa lulusan SMA, SMK, madrasah aliyah, pondok pesantren, paket C, dan sederajat, sekolah keagamaan lainnya juga yang sederajat, yang nantinya akan ditempatkan di wilayah asal dari pembibitan tersebut. Untuk jalur penerimaan pembibitan sendiri memiliki kuota sebanyak 200 orang yang terbagi menjadi 29 wilayah pembibitan. Yang pertama adalah Kabupaten Bengkulu Tengah, itu sebanyak 6 orang yang dibutuhkan. Yang kedua, Kabupaten Bungo sebanyak 7 orang. Yang ketiga, Kabupaten Tulang Bawang Barat sebanyak 5 orang. Yang keempat, Kabupaten Natuna sebanyak 4 orang. Yang kelima, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebanyak 6 orang. Yang keenam, Kabupaten Musirawas sebanyak 10 orang. Yang ketujuh, Kabupaten Muara Enim sebanyak 10 orang. Yang kedelapan, Kota Cirebon sebanyak 8 orang. Yang kesembilan, Kota Bandung sebanyak 6 orang. Yang ke-10, Kabupaten Subang sebanyak 7 orang. Yang ke-11, Kabupaten Karawang sebanyak 6 orang. Yang ke-12 Kabupaten Cirebon sebanyak 7 orang. Yang ke-13 Kota Tangerang Selatan sebanyak 6 orang. Yang ke-14 Kabupaten Tegal sebanyak 2 orang. Yang ke-15 Kabupaten Ngawi sebanyak 6 orang. Yang ke-16 Kabupaten Kebumen sebanyak 15 orang. Yang ke-17 Kabupaten Demak sebanyak 5 orang. Yang ke-18 Kabupaten Brebes sebanyak 12 orang. Yang ke-19 Kabupaten Bojonegoro sebanyak 7 orang. Yang ke-20 Kabupaten Jember sebanyak 5 orang. Yang ke-21 Kabupaten Kayong Utara sebanyak 7 orang. Dan yang ke-22 Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 5 orang. Yang ke-23 Kabupaten Tanah Laut sebanyak 3 orang. Yang ke-24 Kabupaten Tabalong sebanyak 4 orang. Yang ke-25 Kabupaten Lamandau sebanyak 5 orang. Yang ke-26 Kabupaten Mahakam Ulu sebanyak 3 orang. Ke-27 Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 13 orang. Yang ke-28 Kabupaten Bombana sebanyak 6 orang. Dan yang terakhir yang ke-29 adalah Provinsi Papua Barat Daya sebanyak 14 orang.
Nah, itu tadi jalur penerimaan SPM Pekensan tahun 2024. Silahkan perhatikan kalian masuk jalur mana, karena sekarang sudah ada peluasan wilayah pembibitan dan afirmasi. Semoga informasi dari aku bermanfaat, semangat, dan semoga sukses teman-teman.